Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang perusahaan dagang. Yang mana perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa macam-macam perusahaan dagang itu salah satunya adalah perusahaan dagang kecil, besar, kemudian menengah. Nah, sebelum menganalisis ya yang lebih jauh lagi, tentu kalian harus mengetahui bagaimana transaksi di dalam perusahaan dagang. Salah satunya adalah pembelian barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan itu ada dua cara. Yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit. Kalau pembelian barang dagangan secara kredit, ya di sini ada syarat-syaratnya. Karena kalau perusahaan dagang besar itu di dalamnya dalam hal membayar uang ya, ataupun menyerahkan suatu barang dagangan, maka harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Adapun syarat pembayaran barang dagangan, diantaranya ada yang disebut dengan N/30. Yang kemudian apalagi 3/10. 3/10 N/30, kemudian 3/7 serta 14 N/30. kemudian ada EO. Nah, itu adalah syarat-syarat pembayaran barang dagangan. Sehingga ada kesepakatan tersebut, jangan sampai keuntungan yang diperoleh oleh pedagang itu terlalu lama diperolehnya, tetapi pembayarannya ditentukan dengan syarat yang mana tidak lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya N/10 ya, atau 2/10, N/30 seperti itu. Jun yang mau menjawab arti syarat pembayaran? Ya, silakan. Jadi semisal ada syarat pembayaran 2/10, berarti ketika pembayaran dilakukan sebelum 10 hari setelah pembelian, maka si pembeli akan mendapatkan potongan senilai 2% dari nilai yang harus dia bayarkan. Betul, seperti itu ya. Itu salah satu arti syarat tersebut. Tergantung mau pakai syarat yang mana. Ya, ada juga yang EON, berarti pembayaran di akhir bulan. Kemudian ada juga syarat penyerahan barang dagangan. Jadi barang dagangan itu diserahkan, tetapi di sini ada kesepakatan mau tanggung jawab siapa, apakah pembeli atau penjual. Jadi awalnya ada musyawarah terlebih dahulu. Syarat penyerahan barang dagangan ada 3. Yang pertama ya, free on the shipping point. Yang kedua, free on the destination. Yang ketiga, cost insurance claim. Nah, itu. Yang pertama, free on the shipping point. Jadi tanggung jawab siapa di sini? Ketika ada kerusakan barang, ketika ada barang yang tidak sesuai, ketika ada hal-hal yang lain, maka ditanggung oleh pembeli. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, free on the destination, ditanggung oleh penjual apabila ada kerusakan, kemudian biaya angkut, ya, kemudian ada ketidaksesuaian seperti itu, maka ditanggung jawab oleh penjual, biaya angkut dan sebagainya. Kalau yang cost insure rate
Nah, itu adalah syarat penyerahan barang dagangan ketika terjadi ekspor impor gitu. Itu tanggung jawab penjual dalam masalah premi asuransi dan sebagainya. Kalau itu bisnisnya lebih luas lagi gitu ya. Jadi antara dalam negeri dan luar negeri. Sebetulnya masih banyak transaksi yang lain, tapi sekaligus akun ya, transaksi yang terjadi sekaligus dengan akun yang digunakan di dalam perusahaan dagang. Jadi ada akun yang khusus yang digunakan dalam perusahaan dagang yang beda dengan akun-akun yang lainnya. Salah satunya adalah apa di sini? Pembelian, betul ya. Tadi kalau secara transaksi jadi secara tunai dan kredit. Bisa langsung ke akun juga dalam perusahaan dagang. Yang kedua, Pembelian. ada potongan pembelian. Kenapa ada potongan pembelian? Salah satunya untuk supaya bisa menariknya, pelanggan ataupun konsumen, sehingga kita dengan mudah barang kita laku ketika ada potongan-potongan ataupun diskon. Kemudian akun apa lagi? Nilai pembelian yang kurang harga. Rekor pembelian